Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rahmawati, NPM 1914141002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah bioteknologi ternak yang berjudul Isolasi DNA, PCR, RFLP, dan Sequencing DNA. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah berkembang pesat. Perkembangan ini juga merambah ke arah bioteknologi dan biomolekuler. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik fisik makhluk hidup. Oleh karena itu, DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup. Penggandaan DNA berkualitas tinggi dan utuh seringkali merupakan langkah pertama dan paling penting dalam banyak aplikasi biologi molekuler seperti cloning DNA, sequencing, PCR, dan elektroforesis. Untuk isolasi DNA sendiri yaitu merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk pemisahan DNA dari komponen-komponen sel seperti lipid, protein, dan RNA. Prinsipnya ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Nah, isolasi DNA sendiri memiliki prinsip kerja yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu pemecahan membran sel atau pelisisan. Pemecahan membran sel merupakan proses pertama dan melakukan isolasi DNA. Proses pemecahan membran sel yang paling terbaik dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti deterjen atau dengan menggunakan enzim. Penghancuran dengan menggunakan kimiawi seperti penggunaan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel. Sementara cara enzimatik seperti menggunakan proteinase K seperti untuk melisiskan membran sel darah. Yang tahap kedua yaitu tahap sentrifugasi, di mana protein dan asam nukleat DNA berbeda kelarutannya dalam pelarutan organik. Asam nukleat bersifat hidrofilik sehingga mudah larut dalam air. Sedangkan protein mengandung banyak residu hidrofobik pada pusat molekulnya sehingga membuatnya larut dalam pelarut organik. Nah, pada prinsip itulah yang digunakan untuk memisahkan protein dari DNA. Tahap ketiga adalah penghilangan RNA. Penghilangan RNA dapat dilakukan secara enzimatik dengan menggunakan RNase. Yang selanjutnya yaitu tahap ekstraksi. Tahap ini bertujuan agar didapatkan ekstrak nukleus pada sel. Pada tahap ekstraksi DNA seringkali digunakan selating agent seperti EDTA yang berperan meningkatkan enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA mengidentifikasi enzim nuklease dengan cara meningkatkan ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase dengan cara dikocok berulang kali. Yang selanjutnya yaitu tahap purifikasi. Tahap purifikasi bertujuan untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan seperti senyawa sekunder dan polisakarida, RNA, dan juga protein. Nah, pemurnian dan kontaminan protein dan RNA dilakukan menggunakan senyawa kloroform, isomialkohol, asam asetat, dan enzim RNase. Yang selanjutnya yaitu tahap presipitasi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan protein sehingga untaian-untaian DNA tidak lagi mengulang, yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Dan selanjutnya yaitu PCR.
PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus itu terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Nah, untai ganda DNA template itu dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel pada daerah tertentu dari target DNA. Nah, kegunaan PCR sendiri itu bisa dilakukan pada bidang peternakan seperti untuk mengidentifikasi jenis ternak untuk menjamin produk halal dan toyib. Kemudian yang kedua, untuk meneguhan diagnosa penyakit Newcastle diabetes lapang pada ayam buras. Dan yang ketiga itu untuk deteksi brucellosis pada susu sapi. Selanjutnya untuk cara kerja PCR itu ada denaturasi, di mana pada proses ini merupakan tahap awal dari proses PCR. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Kemudian ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Kemudian tahap selanjutnya yaitu annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G plus C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Nah, waktu annealing yang bisa digunakan dalam PCR ini adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Nah, kisaran temperatur untuk penempelan yang digunakan pada antara 36 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius, namun suhu bisa dilakukan itu adalah antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, tahap yang terakhir yaitu pemanjangan primer. Nah, pemanjangan primer ini selama tahap ini Taq polimerase itu melalui aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3, kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius, diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik. Nah, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. 72 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk polimerase Taq untuk membangun untai komplementer. Ini merupakan gambaran dari cara kerja PCR yang ini proses annealing, kemudian di sini ada proses penggandaan atau di sini ada proses penempelan, kemudian nanti ada pemanjangan DNA. Kemudian RFLP yang merupakan merka molekuler yang menggunakan enzim rektrisi dalam mengidentifikasi sequencing DNA. Kegunaan RFLP ini dalam bidang peternakan yang pertama untuk mengidentifikasi keragaman gen BMPR1B
pada ayam Arab, ayam kampung, dan ayam ras petelur. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi keragaman genetik, gen hormon pertumbuhan GH pada sapi pesisir Sumatera Barat. Yang ketiga, untuk menganalisis keragaman ekson 1 gen hormon pertumbuhan pada itik lokal atau bayang di Sumatera Barat. Kemudian untuk tahap RFLP, yang pertama itu ada isolasi DNA. Nah, menurut Wilson dan John 2010, isolasi DNA merupakan gunaan DNA untuk dianalisis dan dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Prinsip dasar isolasi DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan mencegah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel-sel jaringan DNA dan RNA. Kemudian yang tahap kedua itu pemotongan dengan enzim restriksi. Salah satu didapat dari DNA murni hasil isolasi, DNA akan dipotong dengan enzim restriksi yang akan membentuk potongan DNA spesifik. Kemudian enzim restriksi endonuklease membutuhkan beberapa kondisi tertentu untuk menghasilkan pemotongan yang optimum. Nah, parameter-parameter tersebut adalah parameter-parameter tersebut yaitu yang pertama itu pada suhu. Nah, sebagian besar enzim endonuklease restriksi memiliki suhu optimum sekitar 37 derajat Celcius. Beberapa enzim restriksi yang diperoleh dari bakteri termofilik memiliki aktivitas pemotongan optimum pada suhu tinggi. Nah, yang kedua yaitu pH. Hampir semua enzim restriksi bekerja dengan baik pada kisaran pH 7,2 sampai 8. Yang selanjutnya kekuatan ionik. Hampir semua enzim restriksi dapat menerima kekuatan ionik dari NaCl maupun KCl. Namun beberapa enzim restriksi hanya dapat aktif pada kekuatan ionik yang diberikan oleh KCl seperti enzim SMAL. Yang selanjutnya pengaruh kation yaitu ion Mg2+ diduga berperan sebagai aktivator molekul air untuk membentuk nukleofil yang dibutuhkan atau untuk menyebabkan polarisasi ikatan fosfodiester yang akan dipotong. Yang selanjutnya yaitu waktu restriksi. Waktu ini dapat ditentukan untuk unit aktivitas enzim. Yang selanjutnya komposisi buffer. Enzim restriksi berbeda membutuhkan ionik dan kation yang berbeda pula, sehingga beberapa enzim itu tidak dapat bekerja bila komposisi buffernya itu tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu lama inkubasi. Bila inkubasi terlalu lama, maka enzim akan memotong sisi lain selain sisi spesifiknya, sehingga fragmen yang terbentuk akan menjadi kecil-kecil. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu elektroforesis gel. Nah, elektroforesis adalah suatu proses migrasi molekul bermuatan di dalam suatu media yang bermuatan listrik. Nah, di mana kecepatan migrasi tergantung pada muatan, ukuran, dan bentuk setiap molekul yang terlibat. Salah satu gel yang dapat digunakan pada elektroforesis yaitu gel agarosa. Yang selanjutnya yaitu hibridisasi. Nah, pada proses hibridisasi dan visualisasi diawali dengan transfer DNA dari gel agarosa ke nilon berpori atau membran nitroselulosa. Pada tahap ini sangat disarankan menggunakan nilon karena DNA akan berikatan lebih kuat dibandingkan dengan membran nitroselulosa. Nah, pada protokol dijelaskan pada DNA genomik dipotong dengan enzim restriksi dengan teknik RFLP. Hasil pemotongan dengan teknik RLP ini dipisahkan dengan gel elektroforesis
dan transfer kapiler di membran yang telah didenaturasi. Nah, teknik hibridasi itu meliputi dua proses. Yang pertama yaitu proses denaturasi atau pemisahan dua rantai asam nukleat yang berkomplementer. Yang kedua yaitu proses denaturasi atau perpaduan kembali dua rantai asam nukleat. Yang terakhir yaitu sequencing DNA. Nah, sequencing DNA adalah metode pembelahan DNA dengan dd-NTP yang telah dilabel dengan day-fluorescence melalui proses mesin PCR. Bahan yang dibutuhkan berupa master mix PCR biasa ditambah dengan dd-NTP yang berfungsi sebagai terminator sehingga rantai DNA tidak berpolimerisasi pada ujung 3OH. Selanjutnya, prinsip kerja sequencing DNA. Yang pertama itu para preparasi sampel. Sampel yang akan di sequence dapat berasal dari hasil klon atau hasil PCR. Lebih baik DNA template itu berasal dari hasil klon hasil PCR memerlukan tahap purifikasi lagi. Sehingga disarankan untuk menggunakan sequencing DNA itu menggunakan hasil dari klon, bukan hasil dari PCR-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Casal sequencing, proses pembelahan DNA dengan dd-NTP yang telah dilabel dengan day-fluorescence dengan mesin PCR. Nah, yang selanjutnya yaitu purifikasi, yaitu purifikasi lanjut diperlukan jika DNA template itu yang digunakan merupakan hasil dari PCR. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, di mana enaturasi berfungsi memisahkan double strand DNA menjadi utasan tunggal yang merupakan syarat DNA template. Nah, di sini itu menggunakan run atau elektroforesis di dalam sequencer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.